wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis semester 3, jurusan Teknik Informatika, program studi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya dari Politeknik Negeri Bengkalis semester 3, jurusan Teknik Informatika dan prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Mak Priyansyah. Saya mahasiswa semester 3, jurusan Teknik Informatika, prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Haris Wandi, Politeknik Negeri Bengkalis, semester 3, prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek besar kami pada mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak yang berjudul Green Step atau langkah hijau. Kita hidup di tengah tantangan besar macam seperti perubahan iklim, polusi, dan krisis sumber daya alam. Berdasarkan data global, aktivitas sehari-hari manusia seperti penggunaan energi yang tidak efisien, limbah plastik yang terus bertambah, dan konsumsi yang berlebihan memiliki dampak signifikan terhadap kesihatan bumi. Namun seringkali kita merasa sulit untuk mengubah kebiasaan kita karena kurangnya panduan yang praktis dan mudah diakses. Selanjutnya di sini sistem request. Di sini sistem request ada satu business net yang keterangannya berkolaborasi dalam komunitas peduli lingkungan, mengakses informasi penting tentang seminar dan edukasi terkait, melakukan pengelolaan data secara efisien oleh admin, memberikan kemudahan menemukan tempat pembuangan sampah TPS terdekat. 2. Business value. Di sini ada peningkatan kesadaran lingkungan, fasilitas edukasi masyarakat, efisien dan kolaborasi, mempermudah komunikasi dan kolaborasi antar pengguna dan komunitas lingkungan. Peningkatan partisipasi, menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli lingkungan melalui notifikasi dan fitur interaktif. Pengelolaan data yang terstruktur, admin dapat mengelola data komunitas, seminar, dan edukasi dengan lebih efisien. 3. Business requirement. Fungsional. Pengguna dapat mendaftar dan login ke dalam aplikasi. Admin dapat mengelola data komunitas, seminar, dan konten edukasi. Aplikasi memiliki fitur forum chat untuk komunikasi antar pengguna. Pengguna menerima notifikasi tentang kegiatan atau seminar terbaru. Pengguna dapat melihat informasi TPS terdekat melalui aplikasi. Aplikasi menyediakan akses ke konten edukasi dan informasi seminar. B. Non-fungsional. Aplikasi harus dapat diakses pada perangkat Android dan iOS. Sistem harus mendukung 10.000 pengguna secara bersamaan. Waktu respon aplikasi tidak boleh lebih dari 2 detik untuk setiap fitur utama. Data pengguna dan aktivitas harus dienkripsi untuk menjaga privasi. Baik, di sini adalah contoh use case diagram dari aplikasi Green Step. Nah, baik, di sini adalah activity diagram yang dimana di sini adalah fitur login dan di sini ada fitur registrasi. Nah, di sini ada daftar komunitas. Dan ini forum chat dan kelola data. Nah, dan di sini ada fitur konten edukasi dan info seminar. Dan di sini ada fitur melihat TPS atau tempat pembuangan sampah sekitar dan notifikasi. Dan di sini ada fitur dinas. Dan yang terakhir adalah fitur logout. Baik, di sini adalah tampilan sequence diagram. Pada fitur login, masyarakat dinas dan admin sebelum masuk ke aplikasinya harus memasukkan username dan password. Dari form login akan sistem validasi, lalu dari sistem validasi akan masuk ke database. Dari database ini akan get username dan password. Jika akun terdaftar, maka dari database ini akan menampilkan halaman utama. Jika tidak, dia akan kembali ke form login. Selanjutnya ada registrasi. Jadi untuk registrasi ini memasukkan nama dan password. Dari form registrasi memvalidasi data
validasi data akan masuk ke database dan get username dan password. Jika data tidak valid, jika data tidak valid, dia akan kembali ke form registrasi, dan jika data valid, dia akan menampilkan halaman login. Baik, di sini tampilan komunitas. Masyarakat pilih menu daftar komunitas. Dari daftar komunitas langsung masuk ke sistem manajemen komunitas. Jadi manajemen komunitas ini mengambil informasi dari daftar komunitas dari database, kembali lagi ke sistem manajemen komunitas. Nanti dari sistem manajemen komunitas menampilkan daftar komunitas ke forum daftar komunitas. Pilih daftar komunitas, lalu ambil data komunitas, lanjut kembali lagi ke data komunitas di from sistem manajemen komunitas. Nanti dari manajemen komunitas akan menampilkan ke masyarakat. Di sini adalah forum chat. Jadi masyarakat harus pilih menu forum chat, dan nanti dari forum chat ini minta data dari sistem chat. Jadi dari sistem chat ini akan ambil data di database. Dari database ini akan mengambilkan data kembali dari sistem chat, lalu akan ditampilkan ke forum chat. Jadi masyarakat bisa mengakses simpan pesan, konfirmasi pesan, dan tampilkan pesan. Jadi di sini forum notifikasi, di mana masyarakat bisa mengakses notifikasi, lalu cek notifikasi di sistem notifikasi, lalu dari sistem notifikasi ini akan periksa data dari database. Dari database ini akan mengambil data terbaru lalu memberikan ke sistem notifikasi. Selanjutnya notifikasi akan dikirim ke notifikasi ke user. Dari notifikasi yang tersedia, nanti jika notifikasi terbaru tersedia maka akan ditampilkan ke masyarakat. Jika tidak, dia tetap berada di menu notifikasi. Selanjutnya ini adalah melihat tempat pembuangan sampah. Jadi masyarakat bisa melihat tempat sampah dari from tempat sampah. Dari from tempat sampah ini permintaan informasi itu akan diambil dari sistem manajemen tempat sampah. Jadi dari sistem manajemen informasi dari database, lalu database mengembalikan informasi, lalu sistem manajemen akan memberikan informasi ke masyarakat. Selanjutnya ini dinas. Jadi dinas pilih menu memberikan informasi seminar. Selanjutnya dari from informasi seminar akan minta dari manajemen sistem seminar. Dari sistem seminar ini akan menampilkan from input. Jadi dari dinas ini akan mengisi atau mengirim sebuah informasi seminar, lalu akan divalidasi dari manajemen seminar masuk ke database, disimpan. Selanjutnya dari database akan mengonfirmasi penyimpanan, lalu sistem manajemen seminar akan menampilkan informasi seminar, lalu dari forum pemberi informasi seminar akan menampilkan ke konfirmasi ke dinas. Selanjutnya melihat informasi seminar. Masyarakat ketika ingin melihat informasi seminar, dia harus mengklik from informasi seminar, lalu dari from informasi seminar meminta informasi dari sistem manajemen informasi. Begitu juga dari sistem manajemen informasi akan mengambil data dari database. Jadi dari database ini akan mengambil informasi terbaru ke sistem manajemen informasi, dan dari sistem manajemen informasi ini memberikan informasi ke masyarakat, menampilkan informasi. Selanjutnya konten edukasi. Jadi yang bisa mengakses konten edukasi adalah masyarakat dan dinas. Lalu masyarakat pilih menu konten edukasi. Dari konten edukasi ini meminta konten edukasi dari sistem manajemen konten edukasi. Lalu dari konten manajemen konten edukasi mengambil data dari database. Dari database ini akan mengambilkan data tersebut ke manajemen informasi, manajemen konten. Dari manajemen konten ini akan menampilkan ke konten edukasi. Jadi masyarakat bisa memilih konten edukasi
yang dia bisa lihat itu dari data yang diambil dari database. Nanti dari database ini akan menampilkan kembali ke masyarakat. Nah, di sini fitur kelola data. Jadi fitur kelola data ini hanya bisa diakses oleh admin, gitu. Dimana admin harus memilih from kelola data. Dari kelola data ini akan meminta akses kelola data dari manajemen kelola data. Dari manajemen kelola data ini akan menampilkan from kelola data ke menu kelola data. Nah, jika akses valid, maka admin bisa mengubah, mengedit dan menghapus data, lalu menyimpan perubahan ke database. Dari database akan mengonfirmasi, lalu memberikan informasi tersebut ke sistem manajemen kelola data dan ditampilkan ke admin. Jika data tidak valid, data akan ditolak dari sistem manajemen kelola data. Nah, di sini adalah fitur logout. Jadi masyarakat yang ketika logout harus pilih menu logout. Dari menu logout ini akan memproses logout ke halaman login. Jika masyarakat atau dinas yakin ingin keluar, maka dari menu logout ini akan menampilkan halaman login. Jika tidak, dia akan kembali ke menu logout. Jadi di sini itu ada kami tampilkan itu kelas diagram. Kelas diagram di sini terdapat beberapa frame, yaitu menu registrasi, menu login, forum chat, melihat informasi seminar, daftar komunitas, memberikan informasi seminar, melihat tempat sampah, kelola data, notifikasi dan konten edukasi. Di sini pertama-tama yaitu untuk masyarakat, jika belum memiliki akun, silakan ke menu registrasi. Dan jika masyarakat tersebut sudah memiliki akun, silakan langsung ke menu login. Yang pertama di sini yaitu masyarakat bisa mengakses forum chat, melihat informasi seminar, daftar komunitas. Kalau untuk dinas memiliki frame tersendiri, yaitu memberikan informasi seminar dan menambahkan di sini tersebut berperan untuk supaya bisa terhubung untuk memberikan informasi seminar. Selanjutnya yaitu melihat tempat sampah. Melihat tempat sampah juga bisa diakses oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kelola data. Kelola data sini terkhusus untuk admin karena memiliki frame-frame tersendiri. Dari kelola data tersebut terbagi 3, yaitu menghapus, menambah dan mengedit, yang khusus untuk admin. Selanjutnya yaitu fitur notifikasi. Notifikasi ini juga berguna untuk masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konten edukasi. Jadi ada data modeling. Diagram ini menunjukkan desain basis data untuk sebuah sistem yang melibatkan pengelolaan tempat pembuangan sampah, konten edukasi, seminar, forum, diskusi, registrasi pengguna, dan hubungan antar entitas. Sistem ini mendukung interaksi antara admin, dinas, masyarakat, pengguna, serta komunitas. Di situ ada tempat pembuangan sampah. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang lokasi tempat pembuangan sampah. Dan ada di situ dinas. Dinas ini, tabel ini menyimpan data tentang dinas pengelolaan kolom utama dan seminar. Tabel ini digunakan untuk mencatat seminar yang dikelola oleh dinas kolom utama. Usaha masyarakat. Tabel ini menyimpan data pengguna masyarakat. Registrasi. Tabel ini mencatat pendaftaran pengguna ke seminar. Komunitas. Tabel ini mencatat informasi tentang komunitas dan forum diskusi. Tabel ini digunakan untuk mencatat diskusi dalam komunitas admin. Tabel ini mencatat data admin yang mengelola sistem. Notifikasi. Tabel ini mencatat pesan notifikasi yang dikirimkan oleh admin ke pengguna. Hubungan antar tabel. Baik, di sini ada usability.
Yang pertama itu rencana pengujian. Rencana pengujian ini terbagi menjadi 3, yaitu A. Fokus pengujian. Yang pertama itu kemudahan pengguna. Yang kedua, efisiensi penyelesaian tugas. Yang ketiga, kepuasan pengguna terhadap mata pengguna. Yang B yaitu tugas pengujian. Yang pertama, login ke aplikasi menggunakan akun yang sudah terdaftar. Cari komunitas lingkungan yang diinginkan dan daftar menjadi anggota. Selanjutnya itu akses informasi seminar dan lihat detailnya. Temukan lokasi TPS terdekat melalui fitur peta. TPS ini yaitu tempat pembuangan sampah. Selanjutnya itu lakukan logout dari aplikasi. C yaitu kriteria keberhasilan. Yang pertama itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Yang kedua, apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas tanpa kesalahan atau kebingungan. Yang ketiga itu umpan balik pengguna terhadap pengalaman pengguna aplikasi. 2 itu langkah-langkah pengujian. A. Persiapan. Yang pertama itu peserta pengujian. 5-10 pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk pengguna baru dan berpengalaman. Yang kedua yaitu lingkungan pengujian. Laptop atau smartphone dengan akses internet stabil, aplikasi GreenStep yang sudah terinstal. Yang ketiga itu alat pengujian, stopwatch atau aplikasi pencatat waktu, formulir untuk mencatat observasi dan tanggapan peserta. B. Pelaksanaan. Yang pertama itu berikan penjelasan singkat kepada peserta tentang tujuan pengujian. Yang kedua, berikan tugas yang telah dirancang dan biarkan peserta menyelesaikannya. Yang ketiga itu amati proses yang dilakukan peserta, catat waktu penyelesaian dan kendala yang dihadapi. Yang terakhir itu minta peserta memberikan umpan balik mengenai pengalaman mereka menggunakan aplikasi. Jadi berikut adalah tampilan user interface dari aplikasi GreenStep. Nah, di sini adalah fitur login. Pertama, sebelum masuk ke fitur tampilan beranda, kita harus login terlebih dahulu. Nah, jika pengguna tidak memiliki akun, maka harus daftar. Daftar nanti akan ke menu registrasi. Nah, di sini adalah contoh menu registrasi. Di sini ada username, email, dan password. Nah, jika sudah terisi, maka klik daftar. Selanjutnya akan ke tampilan login kembali. Nah, ketika data semua telah diisi, maka langsung klik login. Baik, di sini adalah tampilan utama dari beranda aplikasi kami. Nah, di sini ada seperti informasi-informasi tentang cara pengelola sampah dan cara mendaur ulangnya. Mungkin di sini ada beberapa fitur. Pertama-tama di sini ada fitur chat, fitur video, dan fitur lokasi. Untuk fitur chat ini bisa diklik. Ketika diklik dia akan mengarah ke tampilan chatting seperti ini. Di sini kita bisa berkomunikasi atau saling diskusi sesama pengguna aplikasi. Nah, di sini contohnya ada satu pesan, kita bisa klik. Selanjutnya dia akan ke tampilan seperti ini. Di sini ada tombol keluar. Nah, sekarang kita lanjut ke fitur video. Nah, di fitur edukasi atau konten edukasi ini, tampilan utamanya seperti ini. Tampilan dari aplikasi video ini. Selanjutnya di sini ada tips video. Selanjutnya ke tampilan melihat tempat sampah. Nah, di sini kurang lebih seperti ini. Ketika masyarakat ingin mencari lokasi tempat sampah, dia bisa searching di sini, maka tempat lokasi tersebut akan muncul di sini. Di sini juga ada menu tambahan. Di sini ada fitur komunitas dan informasi tentang workshop atau seminar. Di sini bisa diklik. Ketika kita klik, maka di sini ada informasinya nih, bahwasanya ada seminar pada jam 10 di aula DLH. Kita keluar. Nah, di sini di komunitas ini kita juga bisa klik. Di sini kita hanya bisa melihat daftar komunitas.
Nah, di sini ada beberapa tutor komunitas. Yang pertama adalah KUPAS. KUPAS merupakan singkatan dari Komunitas Peduli Lingkungan di Pulau Bengkalis. Nah, di sini juga ada GPL, Gerakan Peduli Lingkungan. Kurang lebih tampilan dari menu komunitas ini seperti ini. Selanjutnya di sini ada fitur notifikasi. Nah, di sini fungsi dari notifikasi ini ketika jadwal pengangkutan sampah mulai beroperasi, maka jadwalnya akan muncul di sini. Contohnya jadwal pengangkutan sampah Jalan Antara mulai pukul 18.00, contohnya begitu. Baik, di sini juga ada fitur long out. Jadi ketika kita klik, kita mau pilih nih, misalnya kita pilih tidak, maka dia akan ketampilan semula. Jika kita klik ya, maka akan ketampilan login. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini saja presentasi kami hari ini. Mohon maaf atas kesalahan perucapan ataupun kesalahan pada presentasi kami kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.